Hari ini kalau kita bicara soal bus merah dengan logo pesawat kertas yang melintas di jalanan, banyak orang langsung mengenalinya sebagai Agramas. Perusahaan otobus yang dijuluki Semut Merah ini kini dikenal sebagai salah satu operator bus antar kota dengan layanan yang modern, mulai dari kelas eksekutif hingga sleeper bus dan double decker. Namun di balik kesuksesan itu, ada sebuah cerita panjang yang tidak banyak diketahui orang. Perjalanan Agramas ternyata tidak benar-benar dimulai dari nol, melainkan memiliki keterkaitan erat dengan sebuah perusahaan otobus legendaris asal Wonogiri yang pernah berjaya di masanya, yaitu PO Giri Indah. Sebuah perusahaan yang akhirnya harus tumbang akibat krisis ekonomi tahun 1998. Lalu bagaimana kisah kebangkitan Agramas setelah runtuhnya Giri Indah? Dan bagaimana mereka bisa berkembang menjadi perusahaan besar seperti sekarang? Inilah kisah lengkapnya. Sejarah Agramas tidak bisa dilepaskan dari keberadaan PO Giri Indah, sebuah perusahaan otobus asal Wonogiri yang sudah beroperasi sejak era 1970-an. Pada masa itu, Giri Indah dikenal sebagai operator bus yang melayani rute antar kota sekaligus bus perkotaan di wilayah Jabodetabek. Perusahaan ini cukup dikenal dan menjadi bagian dari mobilitas masyarakat, khususnya di sekitar Jakarta. Namun kejayaan itu tidak berlangsung selamanya. Ketika krisis finansial Asia melanda Indonesia pada tahun 1998, banyak perusahaan transportasi mengalami kesulitan besar, termasuk Giri Indah. Akibat tekanan ekonomi yang sangat berat, perusahaan ini akhirnya harus menghentikan operasinya. Bagi banyak orang, ini adalah akhir dari sebuah perjalanan panjang, tetapi bagi keluarga pemiliknya, justru menjadi awal dari cerita baru. Setelah Giri Indah berhenti beroperasi, Laniwati dan Hermadi mengambil langkah berani untuk melanjutkan usaha di bidang transportasi. Mereka mencoba mengelola kembali sebagian trayek lama yang sebelumnya dilayani Giri Indah, khususnya di wilayah Jakarta Timur. Namun usaha yang mereka jalankan bukanlah kelanjutan langsung dari perusahaan lama. Mereka memilih untuk membangun kembali semuanya dari awal, dengan fondasi yang baru dan lebih sehat setelah krisis ekonomi. Beberapa tahun kemudian, usaha tersebut resmi diberi nama Agramas, yang diambil dari nama badan hukum perusahaan, yaitu PT Anugrah Mas. Nama ini sengaja dipilih agar tidak menimbulkan kebingungan dengan Giri Indah, sekaligus menjadi simbol bahwa perusahaan ini adalah entitas baru yang berdiri secara independen. Perkembangan Agramas kemudian semakin jelas arahannya ketika David Aryawan mulai terlibat aktif dalam manajemen. Ia merupakan cucu dari pemilik Giri Indah, dan latar belakang kehidupannya sangat memengaruhi arah perusahaan. Aryawan tumbuh di Wonogiri, melanjutkan pendidikan di Surakarta, dan kemudian merantau ke Jakarta. Pengalaman hidup ini membentuk pandangannya bahwa meskipun Agramas berkembang di ibu kota, akar nilai dan semangatnya tetap berasal dari Wonogiri. Pada masa awal operasionalnya, Agramas sebenarnya lebih dikenal sebagai operator bus perkotaan di Jabodetabek. Armada yang digunakan saat itu masih sederhana, sebagian besar merupakan bus bekas impor dari Jepang dengan sasis buatan Hino Motors, Isuzu Motors, dan Mercedes-Benz. Bentuk bodinya masih kotak dan fungsional, khas bus kota pada masa itu. Meski sederhana, Agramas sudah mulai menunjukkan komitmennya terhadap kenyamanan penumpang. Salah satu kebijakan yang cukup berbeda pada masanya adalah melarang pedagang asongan masuk ke dalam bus. Langkah ini membuat suasana perjalanan menjadi lebih tertib dan nyaman, sesuatu yang belum tentu ditemukan di operator lain saat itu. Perubahan besar terjadi pada tahun 2010 ketika Agramas mulai memasuki layanan bus antar kota antar provinsi. Trayek pertamanya adalah Wonogiri menuju Jakarta, sebuah rute yang memiliki makna emosional bagi David Aryawan karena berkaitan dengan kampung halamannya. Sejak saat itu, Agramas mulai bertransformasi menjadi operator bus jarak jauh. Dalam pengembangannya, perusahaan ini mengusung filosofi yang cukup konsisten, yaitu mengutamakan kenyamanan penumpang. Salah satu kebijakan yang cukup menarik adalah mengurangi jumlah kursi dalam bus, dari yang umumnya berjumlah 40 menjadi hanya 36 kursi. Tujuannya adalah memberikan ruang yang lebih lega, sehingga perjalanan jarak jauh terasa lebih nyaman.
Meskipun kebijakan ini mengurangi kapasitas penumpang, Agramas percaya bahwa kualitas layanan akan memberikan dampak jangka panjang yang lebih besar. Seiring meningkatnya kepercayaan masyarakat, Agramas mulai melakukan berbagai ekspansi layanan. Pada tahun 2014, mereka membuka layanan bus pemadu moda menuju Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta yang menghubungkan PJC Cililitan dengan bandara menggunakan bus kelas eksekutif. Layanan ini menjadi salah satu pilihan transportasi bagi masyarakat yang ingin menuju bandara dengan nyaman. Kemudian pada tahun 2017, Agramas kembali menghadirkan inovasi dengan meluncurkan bus double decker kelas super eksekutif. Kehadiran bus tingkat ini semakin memperkuat citra Agramas sebagai perusahaan yang terus mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan penumpang. Dalam hal armada, Agramas dikenal menggunakan berbagai sasis dari pabrikan ternama seperti Mercedes-Benz, Volvo, Scania, dan Hino Motors. Pilihan ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam menghadirkan performa yang andal serta kenyamanan berkendara. Untuk karoseri, Agramas bekerja sama dengan perusahaan dalam negeri seperti Karoseri Laksana, Karoseri Adiputro, dan Karoseri Tentrem. Salah satu yang paling mencolok adalah penggunaan bodi Legacy SR3 Switch Class untuk sleeper bus yang menghadirkan desain modern dan kenyamanan tinggi. Selain itu, bus tingkat dengan bodi jet bus juga menjadi salah satu armada unggulan yang menawarkan fasilitas lengkap untuk perjalanan jarak jauh. Ciri khas Agramas juga terlihat dari tampilannya yang mudah dikenali. Warna merah yang dominan dengan desain stiker minimalis, serta logo pesawat kertas origami menjadi identitas kuat perusahaan ini. Tampilan ini membuat Agramas dijuluki sebagai semut merah oleh para penggemar bus. Saat ini, Agramas telah berkembang menjadi salah satu operator bus antar kota yang melayani berbagai rute penting di Pulau Jawa dan Sumatera. Berbasis di Jakarta, perusahaan ini menghubungkan berbagai kota besar dan menjadi bagian penting dari transportasi darat di Indonesia. Selain layanan antar kota, Agramas juga tetap berkontribusi dalam layanan bus perkotaan di wilayah Jabodetabek, membantu mobilitas masyarakat sehari-hari. Perjalanan Agramas adalah bukti bahwa sebuah usaha bisa bangkit kembali bahkan setelah mengalami kejatuhan besar. Dari runtuhnya PO Giri Indah akibat krisis 1998 hingga berkembang menjadi operator bus modern dengan berbagai inovasi layanan. Cerita ini bukan hanya tentang bisnis transportasi, tetapi juga tentang ketekunan, keberanian untuk memulai dari nol, dan komitmen untuk terus berkembang mengikuti zaman. Dan mungkin saja perjalanan Agramas masih belum selesai. Karena di setiap perjalanan bus merah itu, selalu ada cerita baru yang terus berjalan. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.